Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang vektor ya. Apa itu vektor, panjang vektor, notasi vektor, vektor satuan mungkin sampai operasi saja dulu ya. Pertama, vektor ini apa sih vektor itu? Vektor itu yang penting dia punya arah dan punya besar ya. Dalam fisika ini arah dan besaran gitu ya. Besaran yang punya arah gitu. Nah, sekarang contoh saya pakai diagram Cartesius ya. Jadi kalau misalnya dia ada diagram Cartesius ada x, y, ini anggap ya bagus ya gambarnya, ini x, ini y. Kemudian saya tarik dari ini 0, 0 ke misalnya titik di sini. Nah, anggaplah ini 6, anggaplah ini 8 ya. Contoh ya. Nah, ini artinya dia ada perpindahan dari sini ke sini misalnya titik P misalnya ya. Berarti ada perpindahan dari O ke P sejauh 6 ke kanan, 8 ke atas. Jadi kalau saya bilang vektor OP itu menyatakan pergerakan dari 6 ke kanan sama 8 ke atas. 6 ke kanan, 8 ke atas. Oke. Nah, 6 ke kanan, 8 ke atas ini nanti ada dinotasikan. Itu X sama Y ya. Kita ceritanya baru 2 dimensi, X dan Y. Nah, di sini notasinya kita boleh pakai begini. Misalnya, 6i, biasanya sih pakai I ya, plus 8J. Nah, kenapa dia ini tandanya positif? Artinya kalau plus itu ke kanan, kalau seandainya dia ke kiri nanti tandanya negatif. Misalnya dia ke kiri ini berarti min 6 gitu ya, min 6i. Oke. Terus kalau yang ini juga sama. Nanti ini 8 kan ke atas ya, berarti nanti dia gini. Plus itu ke atas, min itu ke bawah. Oke. Nah, kemudian misalnya di sini ada tadi saya bilang notasi ya. Ini kan biasanya ada I, ada J, terus ada K ya, 3 dimensi. Tapi ada juga penulisan lain pakai matriks. Nanti kita bisa boleh pakai operasi matriks juga. Itu bisa dituliskan dalam gini, matriks kolom gitu ya. Jadi 6, 8. Nah, kalau saya sih lebih suka pakai ini nanti. Nah, terus kalau satu lagi baris apa? Matriks baris. Jadi boleh juga gini, tapi jangan pakai koma ya. Koma kan berarti anggap dia koordinat. Nah, ini 6, 8 berarti komponen X-nya 6, komponen Y-nya 8. Oke. Nah, kemudian ada juga itu tulisan saya. Itu tentang panjangnya ya. Jadi selain ini sudah tahu kan kenapa dia sebut 6, kenapa dia plus 6, kenapa plus 8. Nah, sekarang saya mau tahu nih panjang vektor OP ini berapa gitu. Sebenarnya ini tinggal Pitagoras ya sebenarnya ya. Jadi Pitagoraskan 6 dengan Pitagoraskan 8 gitu ya. 6 dengan 8. Gampang kok. Berarti vektor OP ini sebenarnya tinggal ini masing-masing ini gue kuadratkan aja. Tinggal akar dari yang komponen X-nya kuadrat ditambah Y-nya kuadrat. Kalau ada Z ya tambah Z lagi ya kalau ada. Nah, berarti sekarang kita hitung akar dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Nah, gitulah cara hitung vektor. Berarti dia panjang vektor, berarti dia 10 satuan ya. Nah, ini dia ada notasi kayak begini. Jadi lambang ini artinya panjang vektor OP. Jadi kayak mutlak ya, kayak mutlak itu panjang ya, panjang vektor OP. Vektor OP. Nah, bisa kan? Nah, kemudian operasi vektor. Nah, sebenarnya vektor itu kan perpindahan dari titik asal ke titik akhir gitu ya. Sorry. Nah, kalian kalau misalnya dikasih koordinat sama koordinat ya dua titik. Jadi kalau ada koordinat misalnya A ya, misal koordinat A ini 3,1 gitu ya. Nanti koordinat B misalnya 5,4 deh misalnya. Oke, dari 3,1 ke 5,4. Ditanya vektor AB itu berapa gitu. Nah, itu sebenarnya tinggal ya kan dari A ke B. Ya, kita gini ya, tinggal akhir kurang awal ya, akhir kurang awal. Jadi kan tinggal 5, 4, nah dikurang 3, 1. Nah, ini sudah masuk tentang operasi vektor. Jadi kalau tambah kurang vektor itu tinggal X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Atau II, JJ, KK gitu ya. Jadi masing-masing. Nah, kayak hitung ini jadinya 5 kurang 3, 2, 4 kurang 1 itu 3. Artinya vektor AB itu adalah 2 ke kanan ya, dari 3 ke 5 kan, 2 ke kanan, dari 1 ke 4.
3 ke atas, itu operasi vektornya. Oke. Terus kurang tambah aturannya sama ya. Nah, misalnya saya bilang ada suatu vektor, kalau misalnya saya bilang suatu vektor itu adalah 3 kali vektor AB. Nah, bagaimana sih perkalian vektor yang dengan angka gitu ya? Itu tinggal kalikan 3 aja masuk kan. Misalnya ini 3 kali 2, 3. Nah, kalau kalian sudah belajar matriks, kayaknya kalau kelas 10 belum belajar matriks ya. Ya udahlah, kita kali, pokoknya anggap kayak kali pelangi biasa kan. Dikali dua-duanya. Jadi ini 6, ini 9. Oke. Kalikan aja. Oke, tak masalah kan? Nah, terus kalau vektor satuan bagaimana? Nah, sekarang, oh ya, kalau misalnya cari panjang AB berarti tinggal kayak tadi ya. Ini cara cari panjangnya. Terus saya sekarang mau itu bahas tentang vektor satuan. Apa sih vektor satuan? Oke, vektor satuan itu namanya satuan, pasti panjangnya pasti satu dah ya. Panjangnya pasti satu. Jadi nanti kalau vektor satuan dia harus punya ininya dikuadratkan tambah ininya kuadratkan, hasilnya harus satu. Nah, tapi gimana cara vektor satuan dari masing-masing vektor? Sekarang saya ada dua contoh, ada OP, ada AB ya. Saya contohkan dua-duanya. Jadi kalau vektor satuan dari OP misalnya, dia kan ini 10 ya. Nah, dia ini 10, saya cukup ambil satu bagian di sini. Saya pakai pen lain. Segini ya misalnya ya. Nah, segini itu satu gitu, satu satuan. Nah, itu vektor satuan. Nah, vektor ini itu berapa i berapa j gitu. Ya, ini sebenarnya kayak perbandingan gitu ya. Jadi ini tinggal bagi 10 kan. Ini kan i 10. Saya cukup ambil 1/10-nya aja. Nah, berarti ini 0,6, sini 0,8. Itu cara perbandingan ya. Cara anak SMP gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau perhitungan yang itu, yang pakai rumus itu tinggal satu dari panjangnya tadi kan 1/10 kan. Jadi satu dari panjangnya ya. Perbandingan sih sama sih hasilnya, yaitu per panjang OP baru dikali vektor OP-nya. Ini beda ya. Ini vektor berarti ada i ada k. Ada i ada j ada k gitu ya. Ini ceritanya baru ij. Itu tinggal 1/10 dikali ini. Saya pakai model yang ini ya. 68. Nah, berarti kalian akan dapat 1/10 kali 6, 0,6. Ini 0,8. Sama ya, berarti dia segini 0,6, segini 0,8. Betul kan? Nah, ini adalah vektor satuan. Jadi vektor satuan dari OP adalah 0,6, 0,8 atau 0,8i, 0,8 tambah 0,8j. Nah, sekarang kalau dari AB, oke. Nah, dari AB berarti sama, seperpanjangnya, yang penting 1/panjangnya ini dikali vektor AB-nya. Gini. Nah, berarti sama dengan berapa? Panjang AB saya cari dulu di sini. Kalau ditanya panjang AB, berarti tinggal akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, berarti akar 13 ya. Oh, ini sudah nggak bisa disederhanakan lagi ya. 4 tambah 9, 13, biarkan saja. Berarti ini tinggal 1/13 dikali AB-nya 2, 3. Oke. Nah, ini kalau misalnya kan biasanya dibikin penyebutnya rasional, berarti ini tinggal 1/13 akar 13, 2, 3. Nah, kalau mau dibikin lagi yang lebih, maksudnya dikali masuk ya, berarti ini 2/13 akar 13, yang satunya 3/13 akar 13. Oke. Nah, ini saya sudah jelaskan sangat-sangat lambat ya. Tapi intinya cuma gini-gini aja tentang notasi vektor, apa itu vektor ya. Cara cari vektor misalnya dari titik ke titik, terus apa itu vektor satuan, terus cara cari panjang bagaimana. Oke. Terus saya lanjut ke halaman yang lainnya. Oke, jadi saya pikir cukup di sini ya. Di sini juga masih bisa pakai. Saya ini amatir, jadi bukan yang jago-jago terus video. Oke. Nah, ini kalau saya sekarang masuk operasi vektor, itu yang tadi kayak tadi apa, penjumlahan pengurangan ya, sama perkalian sudah ada kan. Nah, tapi saya mau perjelas sedikit kalau 3 dimensi punya, biar ada gambaran. Misalnya saya ada vektor A gitu ya, vektor A misalnya ini sembarang saya bikin 3i
plus 5J, saya nggak kasih yang negatif-negatif ya, biasa sering salah hitung, biarkan dulu, atau boleh lah ya, min 7K, oke, sekali-sekali. Nah, yang B ini misalnya min I plus 2K aja, sengaja saya hilangkan J. Kalau yang hilang itu artinya 0 ya, jangan pusing, yang min I berarti min 1 kan, komponen I nya. Kalau kalian baca ini, berarti dia 3 ke arah X positif, 5 ke arah Y positif, 7 ke arah Z negatif. Ini sudah 3 dimensi. Kalau gambar di sini agak susah ya, mau pakai komputer biar nampak ya. Nah, ini pun sama, min 1, berarti 1 ke arah X negatif, dia 2 ke arah Z positif. Nah, sekarang kalau saya bilang A plus B, itu tinggal I tambah I, J tambah J, K tambah K ya. Itu tinggal 3 tambah min 1, berarti 2I. Oke. Terus 5 tambah ini biasa sering terkecoh ya, J sama J ya, jangan mentang-mentang dia susun di sini dia tetap 5J karena satunya tak ada J. Nah, ini jadi min 5K. Oke, nah, kayak begitu saja sih. Nah, atau misalnya saya tanya, coba tentukan panjang vektor misalnya 3A min B gitu. Nah, vektor dari vektor ini panjang dari vektor ini. Artinya kita cari dulu vektor ini apa, baru kalian cari panjangnya, itu saja sih. Atau saya tanya vektor satuannya apa dari ini, berarti saya cari dulu vektor ini, baru saya cari vektor satuannya. Itu langkah-langkahnya ya. Yang penting apa yang ditanya, kenali lihat dulu apa yang ditanya, apa yang dikerjakan dulu. Nah, sekarang kalau saya hitung 3A vektor min B vektor, itu tinggal kalian masuk ya, berarti 9I tambah 15J min 21K, ini 3A ya, min B, nah, min B gini, min I plus 2K, hasilnya adalah 10I. Oke, 10I. Nah, tanda ini artinya vektor I gitu ya, tanda panah itu vektor, lupa kasih tahu tadi. Terus ini 15J, biarkan 15J, ini min 23K. Nah, panjangnya berapa? Kalian tinggal, jadi panjang 3A min B, notasinya kayak gini. Artinya ini tinggal dipitagoraskan ya, 10 kuadrat tambah 15 kuadrat tambah ini minus 23, karena kuadrat pun tidak positif ya. Berarti cek P, ini 100 ya, ini 225, ini 529. Oke, berarti berapa tuh? 754, 854. Oke, ini hitung sendiri lah ya berapa. Yang penting cara hitungnya seperti ini. Oke, atau nanti dia mungkin jadikan ini salah satu X, ini Y, nanti ditanya X, Y-nya berapa. Itu tinggal susun persamaannya, jadi apa tambah apa sama dengan apa, pasti dikasih tahu ya. Sementara ini dulu, saya pause, saya stop, nanti saya lanjutkan video yang lain, oke.